Negeri kita belum sepenuhnya terbebas dari sampah. Indonesia menyandang predikat juara 2 penyumbang sampah plastik terbesar di dunia setelah Tiongkok. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan bahwa sampah plastik di negeri ini kini mencapai sekitar 64 juta ton per tahun. Dan sekitar 3 juta ton diantaranya masuk ke lautan dan sungai. Berbagai pihak berupaya mengelola sampah plastik, namun masih belum juga berhasil. Lalu, apa saja kendalanya dan seperti apa terobosan yang dapat menuntaskan darurat sampah plastik? Indonesia darurat sampah plastik, dan itu ternyata terjadi beberapa tahun dari sebelum tahun ini. Sampah plastik menjadi masalah yang tak kunjung usai di berbagai negara dunia, tak terkecuali di Indonesia. Satu negara, apalagi dari Indonesia, merupakan salah satu, ini bukan kebanggaan, ya, penyumbang sampah terbesar di dunia dan sudah sering sekali Yang mempengaruhi rantai makanan. Bagaimana prosesnya? Berbicara mengenai pencemaran lingkungan dan pemanasan global merupakan permasalahan besar yang harus diatasi, bukan untuk dihindari. Maka dari itu, kita perlu mengetahui apa sih sebenarnya pencemaran lingkungan dan pemanasan global. Pencemaran lingkungan adalah proses masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, organisme, zat, energi, atau komponen lainnya ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia atau proses alam. Nah, di sini saya akan memberikan contoh pencemaran lingkungan, yaitu membuang sampah sembarangan. Permasalahan sampah mungkin tidak asing lagi didengar dan sudah merupakan hal yang sangat krusial. Bahkan, sampah dikatakan sebagai masalah kultural karena dampaknya terkena di berbagai sesi kehidupan, terutama di kota-kota besar. Ya, saya sekarang berada di tempat atau lokasi pembuangan sampah terakhir yang tidak dikelola dengan baik. Dapat kita lihat secara bersama bahwa ada dua tipe sampah, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah anorganik ini seperti sampah plastik yang tidak bisa terurai karena mengandung bahan-bahan kimia. Maka dari itu, kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik karena Indonesia merupakan penghasil sampah terbesar kedua di dunia. Dampak dari membuang sampah sembarangan yang pertama yaitu menyebabkan banjir. Yang kedua, menyebabkan bau tidak sedap. Nah, oleh karena itu, kita sebagai generasi millennials, penerus bangsa, kita harus mengetahui pengelolaan sampah dengan konsep 3R. Yang pertama, reuse atau menggunakan kembali, yaitu penggunaan kembali sampah secara langsung, baik untuk fungsi yang sama maupun fungsi lain. Yang kedua, reduce, mengurangi, yaitu mengurangi segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah. Yang ketiga, recycle atau mendaur ulang, memanfaatkan kembali sampah setelah mengalami proses pengolahan. Bukan hal asing lagi ketika mendengar kalimat pemanasan global. Apa sih sebenarnya pemanasan global? Pemanasan global adalah kondisi peningkatan suhu rata-rata di permukaan bumi akibat konsentrasi gas rumah kaca yang berlebihan. Sungguh banyak fakta yang menunjukkan bahwa fenomena ini telah terjadi. Dampak pemanasan global bukan hanya menyerang kesehatan manusia, tetapi juga menyerang kesehatan ekosistem. Seperti sejak awal revolusi industri, tingkat keasaman air laut mencapai 30%. Bukan hanya itu, bumi semakin panas dan meningkatnya suhu air laut yang menyebabkan dunia telah kehilangan 16% terumbu karang. Polusi
pemanasan global. Semakin cepat kita bertindak untuk memperlambat laju perubahan iklim melalui upaya-upaya konservasi, maka semakin rendah pula biaya dan tenaga yang kita butuhkan untuk generasi mendatang. Maka dari itu, kita harus mengatasinya dengan cara yang pertama, mengurangi penggunaan fosil yang dapat merusak penggunaan iklim. Yang kedua, beralihlah dengan penggunaan ramah lingkungan dan energi terbarukan. Dan yang ketiga, hemat penggunaan listrik dengan cara mematikan perangkat ketika tidak membutuhkannya.